warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, guru-guru kami semuanya, yang mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan memberikan manfaat untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Saudara-saudara dimanapun berada, teman-teman semuanya yang sedang beraktivitas, mudah-mudahan semua aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah, rezekinya diberikan rezeki yang seluas-luasnya. Ya, semua aktivitasnya dimanapun berada tidak ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Anda semuanya berkenan untuk menyimak kajian ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Sahabat-sahabat semuanya, baik sahabat yang sudah lama dan sahabat yang baru hadir. Mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum cadar, ya, hukum cadar menurut mazhab Syafi'i. Nah, bagaimanakah hukum cadar menurut mazhab Syafi'i? Apakah itu wajib? Apakah itu sunnah? Apakah itu makruh? Ataukah itu memang hal yang dilarang dalam ajaran Islam? Akan kita kupas bersama-sama. Nah, cadar ini hal yang sangat kontroversial karena ternyata para ulama ini memiliki pendapat yang tidak sama, ya, tidak seragam. Ya. Berbeda dengan jilbab, ya, perintah jilbab yang sudah jelas dalilnya qat'i, yang sudah jelas dalilnya lugas dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. Ini berbeda dengan cadar, ya, sehingga nanti masyarakat itu terkadang bingung apakah itu wajib, apakah itu sunnah, ataukah itu makruh, ya. Nah, ini akan kita kupas menurut mazhab Syafi'i, ya, nanti sehingga ada kejelasan, sehingga kita akan lebih luas pemahaman kita, sehingga kita nanti bisa jujur dalam menyampaikan masyarakat sebenarnya hukumnya cadar itu wajib, sunnah, ataukah makruh, ya. Nah, ini yang akan kita kaji mengenai tentang cadar. Ini dalam mazhab Syafi'i tadi beberapa pendapat muncul. Kenapa tidak pasti hukumnya, tidak satu jenis atau tidak seragam hukumnya? Nah, ini karena memang tidak ada dalil yang qat'i, tidak ada dalil yang jelas baik di dalam Al-Quran maupun hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Ya, berbeda dengan kewajiban perintah memakai jilbab. Ya. Nah, dan pendapat ini yang saya sampaikan ini nanti adalah pendapat dari ulama yang bermadhab Syafi'i, bukan pendapat langsung dari Imam Syafi'i. Kenapa yang akan kita bahas, kita uraikan adalah pendapat dari ulama mazhab Syafi'i? Karena memang Imam Syafi'i tidak pernah membahas secara khusus, tidak pernah beliau menghukumi apakah itu wajib, sunnah, ataukah hukum yang lainnya. Jadi tidak ada fatwa atau tidak ada penjelasan dari Imam Syafi'i
tentang hukum bercadar. Yang ada adalah pendapat dari ulama-ulama bermadzhab Syafi'i atau ulama-ulama yang lain yang di luar dari mazhab Syafi'i. Bisa ulama mazhab Maliki, Hanafi dan sebagainya. Ya, yang jelas di dalam mazhab Syafi'i ini yang menguraikan, menyampaikan bukanlah dari Imam Syafi'i sendiri secara langsung, karena memang Imam Syafi'i tidak pernah membahas tentang apa hukum cadar. Maka adalah sebuah sebuah kebohongan jika menyampaikan ini pendapat Mas Syafi'i tentang cadar. Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib misalnya. Nah, maka ini tidak pernah ada Imam Syafi'i menguraikan itu. Tapi yang ada adalah pendapat para imam, para ulama-ulama yang mereka mengaku atau mengklaim sebagai mazhab Syafi'i. Ya, nah ini perlu kita menyampaikan kejujuran ilmiah. Ya, tidak boleh secara serampangan menghukumi sesuatu yang memang itu yang tidak benar, ya, sehingga menyembunyikan dari kebenaran, ya, mengatakan seolah-olah itu adalah pendapat Imam Syafi'i, padahal itu bukan pendapat Imam Syafi'i, yaitu pendapat dari ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Nah, ini sebenarnya pendapat para ulama yang lain banyak sekali, tapi yang akan kita ambil adalah pendapat para ulama yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini ada penjelasan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Wa ikhtalafa Syafi'iyyah, dan berbeda pendapat dalam ulama mazhab Syafi'iyah berarti bukan Imam Syafi'i secara langsung, tapi adalah ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Fi tanaqqubil mar'ah, berkaitan atau mengenai tentang naqabil mar'ah, yaitu cadar bagi perempuan. Ya, cadar bisa disebut niqab atau burqa, ya. Burqa atau niqab atau disebut dengan cadar. Ini ternyata menurut kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ini hukumnya bermacam-macam atau berbeda pendapat di antara kalangan ulama mazhab Syafi'i. Fara'yun yujibun naqaba 'alaiha. Ya. Satu pendapat menyatakan yujibun naqaba 'alaiha, wajibnya mengenakan cadar. Ya, wajibnya bagi perempuan memakai cadar. Ini satu pendapat. Ya, satu pendapat menghukumi bahwasanya cadar itu hukumnya wajib. Ya. Wakila, dan pendapat yang lain dikatakan huwa sunnah. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Pendapat pertama mengatakan wajib, pendapat kedua adalah sunnah. Wakila wa khilaful aula, dan dikatakan juga pendapat yang lain huwa khilaful aula, yaitu pendapatnya adalah khilaful aula. Apa itu maksudnya khilaful aula? Adalah menyalahi utama karena utamanya tidak bercadar. Ya. Maksudnya adalah lebih utama adalah tidak bercadar. Nah, ini ada tiga pendapat. Pendapat utama mengatakan wajib, pendapat kedua adalah sunnah, pendapat ketiga adalah lebih utama tidak bercadar. Nah, dalam mazhab Syafi'i sendiri dikatakan bahwasanya wajah atau muka bukanlah termasuk aurat. Nah, ini penjelasan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Nah, ini ternyata kita pahami bahwasanya di dalam mazhab Syafi'i ini terbagi di dalam tiga pendapat, ya, di antara ulama-ulama itu, walaupun tidak saya jelaskan secara detail. Yang jelas di dalam tubuh mazhab Syafi'i ini para ulama berbeda-beda. Kalau kita klasifikasikan itu bisa menjadi tiga jenis pendapat. Yang pertama, sebagian kelompok mengatakan wajib,
kemudian kelompok yang mazhab Syafi'i yang lain mengatakan adalah sunnah. Kemudian masih dalam mazhab Syafi'i, ulama mengatakan itu adalah khilaful aula, yaitu utamanya adalah tidak bercadar. Nah, ini kesimpulan dari keterangan dalam kitab tersebut. Nah, ini berarti kita harus memiliki kejujuran ilmiah. Ya, jangan sampai kita menyembunyikan di antara pendapat-pendapat yang berbeda-beda itu, harus kita jelaskan secara fair. Ketika kita menyatakan atau kita menyatakan bahwasanya pendapat kita sepakat dengan yang wajib, maka silahkan boleh, tapi jangan menyembunyikan dua pendapat yang lain. Kita katakan ternyata dalam mazhab Syafi'i selain wajib, selain yang pendapat yang saya pakai, ternyata ada ulama yang lain mengatakan pendapatnya adalah sunnah. Atau pendapat yang lain mengatakan juga lebih baik, lebih utama untuk tidak bercadar. Jangan hanya karena kita mengambil satu pendapat, kita cocok dengan satu pendapat itu, kemudian kita menyembunyikan pendapat yang lain. Seolah-olah dari 3 pendapat itu tidak ada, seolah-olah hanya satu pendapat saja final. Ya, banyak orang yang melakukan menyembunyikan hukum yang semacam itu. Dia sepakat bahwasanya cadar adalah wajib, bahkan dikatakan bukan dalam mazhab Syafi'i, bahkan dikatakan secara lantang langsung pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib, titik, tidak ada pendapat yang lain. Nah, ini namanya menyembunyikan hukum. Maka ini terlarang yang semacam itu. Atau ketika kita memiliki pendapat bahwasanya hukumnya sunnah, silahkan diamalkan. Kalau sudah siap lahir dan batin memakai cadar, maka lakukan, karena ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan hukumnya sunnah. Dan kita juga tidak boleh menyembunyikan pendapat yang lain, kita sampaikan. Selain hukumnya sunnah, ada pendapat ulama yang lain, ada yang mengatakan yang mewajibkan. Dan ada yang pendapat yang mengatakan lebih utamanya untuk tidak bercadar. Nah, sebaliknya pendapat yang ketiga juga demikian. Ketika memang dia tidak sepakat tentang cadar, maka kita sampaikan ternyata ada dalam mazhab Syafi'i yang mewajibkan bercadar. Ada ulama yang lain yang mengatakan hukumnya cadar, hukumnya sebatas sunnah, bukan sampai kepada level wajib. Nah, sungguh bagus yang demikian itu ketika kita mengetahui dari beberapa pendapat, kemudian kita sampaikan seluruhannya. Walaupun toh tetap kita memilih salah satu pendapat yang itu kita sepakati atau kita setujui. Jangan hanya mengambil satu pendapat kemudian menyembunyikan pendapat yang lain. Ini yang dikatakan sebagai orang yang tidak jujur. Ya, memutlakkan satu pendapat padahal itu relatif karena masih menyimpan di antara pendapat yang lain. Nah, kemudian ada pendapat mengatakan bahwasanya cadar ini bukan terlahir dari syariat Islam. Ada yang mengatakan cadar ini bersumber dari Yahudi. Ya, kenapa demikian? Kok ada kemiripan atau kesamaan dengan kaum Yahudi yang juga sebagian di antara mereka yang mengatakan masih murni keyahudiannya, ajarannya, atau dikatakan sebagai Yahudi ortodok misalnya, kok sama seperti umat Islam pakai cadar juga? Nah, maka perlu kita ketahui bahwasanya karena di antara beberapa agama, baik itu Islam, Kristen maupun Yahudi, adalah dulunya adalah satu rumpun. Ketemu kepada Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi. Ya. Nah, kemudian terpecah menjadi 3 agama itu, yang kita meyakini bahwasanya Islam sebagai agama yang lurus, sedangkan agama Yahudi dan Nasrani sudah mengalami penyimpangan. Kalau sekarang masih ada kita ketemukan orang Yahudi atau Nasrani yang pakai cadar, maka kita tidak perlu heran, tidak perlu aneh. Kenapa? Karena silsilah agama itu bermuara kepada satu. Ya, dulunya adalah sumbernya adalah satu, yaitu agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian diteruskan oleh anak keturunannya. Ya. Nah, itu maka nggak perlu aneh, nggak perlu kaget-kaget lagi. Maka itu hal yang wajar karena memang agamanya dulunya silsilahnya itu bersumber dari yang satu. Kemudian muncullah berbagai macam penyimpangan dalam tubuh Kristen maupun tubuh
agama Yahudi. Maka ketika umat Islam pakai cadar atau pakai jilbab misalnya, maka bukan berarti tasyabuh dengan orang Yahudi, tapi memang ya memang dulunya ada memiliki sumber yang sama. Jika jejak-jejak atau sisa-sisa dari ajaran-ajaran Yahudi maupun Kristen atau Nasrani ini kemudian ada kemiripan dengan ajaran Islam. Itu penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kesimpulannya bahwasanya tidak ada pendapat secara khusus Imam Syafi'i hukumnya cadar. Tapi kalau para ulama-ulama yang mereka tergabung atau terhimpun dalam mazhab Syafi'i, ada mereka menyampaikan, dan dari ulama Syafi'i yang bermacam-macam itu ternyata menghasilkan 3 pendapat. Yang pertama mengatakan wajib, mempersilahkan yang ingin memakai cadar. Mengatakan sunnah, mempersilahkan, lebih afdal yang memakai cadar. Yang ketiga adalah khilaful aula, lebih baik tidak usah bercadar. Ya monggo silahkan saja, tapi kemudian jangan menghina atau mencela bagi orang yang bercadar, karena itu pilihannya masing-masing. Dan dalam beragama tidak boleh kita saling mencaci maki, menghina atau memaksakan suatu pendapat agar orang memiliki pendapat yang sama dengan kita. Jadi silahkan dari 3 alternatif itu boleh. Yang penting kita saling menghormati, tidak saling memaksakan kehendak. Insya Allah akan ada kedamaian, ada ketentraman di antara umat Islam, tidak saling mencela, tidak saling menghina. Yang penting intinya kita hindarkan sikap ekstremisme, kita hindarkan sikap radikalisme. Silahkan tetap bercadar, tapi tetap mengedepankan sikap toleransi. Jangan sampai kemudian bercadar akhirnya memiliki sifat yang eksklusif, menutup diri, tidak mau bersosial dengan masyarakat yang lain. Maaf atas segala khilaf dari penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.